wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kedengeran ya suaranya. Jadi kita mulai aja. Saya share dulu ya. Belum di share ya. Oke. Saya share screen dulu. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai membuat label ya. Ya, membuat label. Ini sudah kelihatan belum ya? Blendernya ya. Sudah ya. Oke ya, ini contoh label yang kita gunakan ya secara sederhana ya. Ini labelnya sebenarnya dia menggunakan paintbrush ya, paint. Atau kalau mau lebih lebih bagus lagi pakai Photoshop ya gitu. Atau desain aplikasi dan desain grafis lainnya ya yang memang bisa bisa digunakan. Tapi di sini saya menggunakan cara simple saja ya. Jadi ada beberapa poin utama yang nanti ketika UAS nanti kalian harus tampilkan tuh. Pertama ada label ya. Terus kedua ada, jadi setiap objeknya itu punya material ya. Entah itu dari gelas ya atau dari kaca. Terus yang ketiga dia ada efek ya, efek animasi seperti liquid ya. Nah, kemarin ya cairan ya tumpah atau apa saja ya, yang penting dia ada efeknya ya. Terus ada lighting ya, cahaya ya. Itu sehingga ketika di rendering dia hidup ya, mendekati real lah ya, itu ya. Semakin bagus ya, semakin baik ya, semakin detail semakin bagus. Jadi tema produk-produk yang akan dibuat itu nanti beda-beda ya, satu mahasiswa tuh beda-beda ya. Ya beda-beda. Saya sudah kumpulkan produk-produknya, saya sudah kumpulkan, tinggal nanti saya akan tentukan nanti ketika di UAS nanti ya. Oke ya. Kita kembali lagi ke Blender ya ini. Jadi ini adalah label yang sudah kita masukkan. Ini saya buatnya pakai paintbrush ya, paint yang ada di Windows ya. Oke ya, cara membuatnya gimana ya? Kita buat baru dulu ya. Nah, kita buat dulu. Bentar ya, kita keluarkan dulu nih yang lama. Oke ya, nah ini sudah, jadi kita biarkan saja ya, ini untuk kubusnya kita hapus. Ya, sekarang kita buat produk secara simpel, karena poin utamanya adalah kita hari ini membuat label pada produk yang akan kita buat ya. Nah, kita masuk di Add Mesh ya, lalu masuk ke Cylinder ya. Kita buat tampak depannya. Ya, saya aktifkan dulu screen cascade-nya. Oke ya, lalu kita geser ke sumbu ya. Kita geser ya posisi ininya. Silindernya ke atas sedikit agar dia berada pada titik 0 ya, segaris dengan garis X ya, ini yang merah. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, kita akan coba untuk membuat botol ya. Nah, ini secara sederhana ya. Oke, ini kita masuk ke edit mode ya. Kita pilih add select ya. Lalu di sini kita coba untuk menambahkan, meninggikan ya.
Ya, ini kita pakai ini ya. Ini kita pilih ya. Bisa kita extrude ya ke atas. Bentar ya ini. Oke. Extrude ke atas, ketik Z ya. Biar naik ke atas ya. Ini. Ya, ini klik lalu ketik S kita scale. Bapak mohon diulang yang tadi Pak. Oh, yang mana? Yang screen pen yang case itu Pak. Oh, screen skew ini emang harus di ini ya. Kita harus install ininya. Kalau belum diinstal add-on-nya ya, harus diinstal add-on-nya. Ya, di sini kan ada ya screen skew di sini. Dia harus ada di sini. Untuk tutorialnya ada nggak Pak cara pemasangannya di situ? Hah? Screen Kan skew. saya sudah download itu ya Pak. Oh, ada deh tutorialnya Cara kalau nggak. masukinnya di Jadi aplikasi Blender gimana? nah di sini ya edit, masuk ke preference ya, terus nanti diinstal dulu add-on-nya. Saya waktu di grup tuh sudah pernah saya share ya. Sudah pernah saya share itu add-on-nya, lalu kita pilih install. Nah, cari file add-on screen skew-nya ya, screen skew-nya di mana ya. Dia bentuknya zip ya. Zip. Jadi dicari di situ, di sini saya waktu itu di pemodelan 3D ya, ada di sini di. Nah, ini kalau nggak salah ya. Ini ya screen skew ya. Zip install add-on. Iya. Ini di zip, ini add-on, install add-on udah. Nah, kalau udah diinstal add-on, otomatis kita cari di sini ya. Screen skew di sini ya. Nanti di sini ada screen skew ya. Nah, cari di sini nanti dicentang aja ya, dicentang. Ya udah, nanti di sini otomatis dia akan muncul di sini ya. Nah, ini skew-nya. Ya, itu. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ini kita scale ya. Ya, ini kita scale ini ke samping sini ya, misalkan begini ya. Oke. Terus kita panjangkan ke atas ini ya. Kita extrude ke atas ya. Ketik Z ya, biar nggak lari kanan kiri. Nah, ini misalkan begini ya. Oke, dah. Ya, tuh jadi begini ya. Oke ya. Oh, ini nggak kena nih ya. Bentar ya. Oh, ini nggak kena nih. Bentar, saya ulang lagi ya. Ketik. Oke. Kita harus pakai ini ya. Apa? Ya, tombol X-ray-nya harus kita aktifkan ya. Tombol X-ray-nya. Oke ya, kita ketik extrude ya. Extrude. Klik tarik, tarik ya. Ini kalau nggak jalan kita masuk ke edit mode ya. Edit mode, coba objek mode. Ini karena komputernya delay gitu ya. Komputer saya ini, jadi dia agak ini. Oke ya, ini. Oke ya, kita lihat di sini kena semua nggak ya? Tuh kena semua ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke extrude, ketik E, tarik ke atas ya. Ya, ini ketik S, scale ya. Ini ya ke dalam ya, sini kira-kira begini ya. Oke, ketik E, extrude. Ya, kira-kira ya, segini ya. Oke. Ya, segini terus kita lihat kena semua ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bentuk yang bawahnya. Ya, kita pilih ya, ini bawahnya, kita blok sini. Ya. Terus kita ketik Ctrl R. Ya. Nah, Ctrl R ini untuk membentuk segmen. Ya, kita
buat segmen di sini agar di bawahnya melengkung nanti ya. Nah, itu terus kita pilih bawahnya ya ini. Terus kita scale agar dia mengerucut ke bawah ya, ini misalkan ya. Nah, ya tuh. Ya secara sederhana begini ya, tuh. Ya seperti ini misalkan ya, tuh. Ini. Nah, kalau kita memang mau dia itu agak halus lengkungannya ya di posisi di sini ya. Ini kita bisa pakai Ctrl B sebenarnya ya. Nah, ini kalau kita caranya ingin pilih garis ini ya. Garis ini, garis segmen ini kita pencet di keyboard Alt. Ya, Alt. Lalu klik ya segmennya ini yang di sebelahnya. Nah, jadi kepilih semua. Nah, dari sini baru kita Ctrl B ya. Ctrl B. Lalu kita sini ya. Kita tarik pelan-pelan. Ya, nanti dia akan membentuk segmen. Semakin banyak segmen yang pada posisi ini, semakin halus dia, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau di scroll ke atas, segmen ini bertambah, gitu ya. Ya, kalau di scroll ke atas itu bertambah ya di mouse-nya. Klik di sini ya. Nah, ini jadi dia lebih halus tuh. Ya, itu fungsinya Ctrl B ya. Tuh. Nah, ini sudah. Begitu juga untuk yang di posisi di sini misalkan ya. Nah, ini. Nah, kita klik ya di sini, lalu ketik atau pencet Alt, lalu klik di sebelahnya. Ya. Nah, jadi pilih semua ya. Nah, lalu Ctrl B ya. Nah, Ctrl B. Nah, lalu tarik pelan-pelan ya. Di sini tarik pelan-pelan dia. Memang dia ada agak-agak jeda-jeda gitu ya. Nah, nih. Tuh ya. Ini. Kalau kita scrollkan ke atas, semakin banyak segmen yang bertambah, semakin halus dia. Tuh. Ya, kalau sudah diklik, nah seperti ini. Jadi dia tidak runcing ya. Jadi menjadi lebih smooth gitu ya. Tuh. Nah, begitu juga untuk yang kalau kita mau yang ini, yang atasnya juga bisa ya. Kita jadikan dia bisa smooth. Ya, ini. Ya, misalkan itu ya. Nah, itu contohnya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Poin utama kita adalah kita membuat label ya. Kita membuat label. Sebentar ini kita lihat face-nya ya. Kita ke face ya. Terus kita masuk ke sini ya biar kelihatan. Nah, ini kita tombol X-ray-nya kita nonaktifkan dulu ya. Nah, ini kita pengen menghapus ini ya. Nah, delete ya. Delete face. Nah, ini ya. Ya. Nah, biasanya kalau ini ada ketebalan ya. Bentuk dari botol ini biasanya ada ketebalan. Kalau ini kan tipis ya. Dia belum ada ketebalannya. Ya, kalau itu belum ada ketebalannya, kita buat ketebalan. Ya, kita buat ketebalan di posisi bentar ya, di sini ada di yang namanya ini ya, modifier ya. Nah, modifier kita pilih solidify ya. Nah, solidify. Nah, dari sini ada thickness. Thickness ini ketebalan ya. Tuh, kalau kita geser tuh makin tebal tuh ya, tuh. Thickness ya. Nah, ya, tebalan dari botolnya. Nah, misalkan kita buat 0,03 ya. Ya, oke. Nah,
Kalau sudah, kita kembali ke tampak Y ya. Sini kita lihat kita ingin membuat label sekarang ya. Poin utama kita adalah membuat label. Ya, kita buat label di tengah sini ya biasanya. Oke, kita buat label. Kita masuk di sini ya. Face ya. Pilih face di sini. Kita klik ya ini ya. Terus klik beberapa face. Pencet shift ya. Lalu klik ini, ya ini ya. Nah, misalkan ini ya. Oke, ini ya. Oke ya. Nah, oke ya. Nah ini, jadi labelnya nanti kita tempel di sini ya. Tuh. Nanti ini yang kita jadikan label nih. Jadi label tuh dia harus terpisah ya dari botolnya. Ya, makanya di sini kita pilih segmen-segmennya, lalu nanti ini kita copy. Nah, copy dengan pencet apa? Shift di keyboard, lalu ketik D. Nah ya, lalu klik nih, klik kiri ya, jangan digeser mouse-nya pada posisi semula aja. Tetap jangan digeser-geser ya, klik aja. Nah udah klik, baru ketik P. Nah pilih selection. Nah, agar apa? Agar dia mempunyai layer sendiri. Ya, nah kita lihat di sini otomatis ada silinder 01 ya. Nah, silinder 001 inilah sebagai layer label nanti ya. Nah, ketik namanya label. Itu. Terus silindernya kita kasih nama biar ada pembeda. Kita kasih nama dia botol ya. Bentar ya. Dia agak-agak ini nih. Ya. Botol. Nah. Oke, sudah. Nah, kita sudah punya label ya, layer label di sini. Cuma di sini kan kalau kita lihat dia nempel ya. Nempel jadi sama rata dengan botol. Jadi kalau kita buat label di sini dengan menggunakan tekstur yang kita buat di Photoshop atau Paintbrush atau apalah ya, dia nggak kelihatan, maka dia harus digeser gitu ya. Jadi kita lihat dari tampak atas ya, kita harus geser pakai move. Ya, kita ke ini dulu ya, objek mode ya, biar kelihatan. Harus kita geser beberapa mili lah misalkan ya, agar dia menonjol keluar sedikit gitu ya. Nah, misalkan segini ya. Oke. Kita lihat nih ya, menonjol keluar sedikit ya. Ya, tuh ya, menonjol keluar sedikit. Ya. Agar apa? Agar dia tidak sama gitu. Kalau ditempel label dia bisa kelihatan ya, ditaruh ada ketebalannya gitu, ada menonjol keluar ya itu. Ya kalau rata dengan botolnya nanti labelnya nggak kelihatan ya itu. Nah itu ya, banyak kejadian seperti itu. Pak, label saya nggak kelihatan, kenapa? Ya karena labelnya rata ya dengan induknya gitu ya, atau botolnya. Nah ini. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita siapkan untuk membuat labelnya berapa nih kira-kira dari sini ke sini ya, labelnya ini berapa panjangnya gitu ya, yang nantinya kita buat di Paintbrush ya, yang sederhana ya. Kita masuk ke sini ya, UV editing ya. Nah masuk ke UV editing, terus kita lihat di sini ya. Jadi ini untuk ngedit ya label ya. Ini adalah untuk melihat labelnya di sini ya. Sebelah kiri ini adalah label secara 2 dimensi ya, sebelah kiri ini. Nah, jadi kalau belum diklik dia belum kelihatan di sini. Ya, kita klik ya pakai face select ya. Kita kenalin semuanya ya yang batas labelnya nih ya, dengan mencet shift di keyboard ya.
Nah, lihat di sini, dia masih terpencar ya di sini ya. Nah, kalau masih terpencar ini kita harus ketik U, kita unmap gitu ya, nah unwrap gitu ya, jadiin satu ya. Nah, dijadiin satu nih, unwrap ya. Ini. Nah, posisi seperti ini dia masih vertikal ya. Berarti dia harus kita putar. Ya harus kita putar 90 derajat. Caranya ini kita pilih dulu ya. Segarisnya ini satu kita pilih. Terus kita pencet A, ketik A. Nah, ya, pilih semua. Nah, baru kita rotate ya. Nah, agar dia bentuknya horizontal ya, kita rotate, dia kita putar 90 derajat gitu ya. Nah, kita ketik 90 derajat ya. Nah, ini sudah terputar 90 derajat. Nah, baru kita geser ya. Kita ratakan ya. Gitu. Jadi batas ini ya, ini ada batas bidang ini ya, dari ujung sini ke sini nih yang bawah ini. Ya, sedangkan ini adalah labelnya nih nanti. Ini labelnya. Makanya nih kita posisikan agar pas dengan posisi batas-batasnya. Ya, nah ini sudah pas ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, baru kita save ya. Nah, image new, kita buat new ya. Image new, namanya di sini misalkan label botol ya. Nah, ini ya, label botol ya, label botol baru ya. Oke, takutnya nanti ada lagi, saya sudah banyak bikin botol soalnya. Ya, label botol baru ya. Nah, ini adalah panjang, tinggi ya, tinggi, lebar ya, dari ininya, resolusinya di sini ya. Bisa kita jadikan dia 2 kali lipatnya ya. Kalau 2 kali lipatnya bisa 2048 ya. Nah, seperti ini bisa. Ini juga ya. Nah, ini pixel ya. Pixelnya kita besarkan 2048 gitu ya, biar lebih labelnya lebih ini ya, lebih cerah gitu ya. Gitu. Jadi bukan besarnya nih, pixelnya. Nah ini kalau sudah colornya ya, colornya kita kasih warna putih ya, agar kelihatan di sini ya. Nah, oke. Kalau sudah kita oke. Ya. Nah, ini kita kecilkan. Nah, inilah label kita nih nanti nih yang akan kita isi nanti ya. Nah, kalau udah kita ekspor. Ya, pilih UV, kita ekspor UV-nya ya, nih ekspor UV layout. Ya. Ingat ya, bentuknya PNG di sini ya. PNG ya, kita masukkan aja di satu folder. Saya masukkan di satu folder saya ya. Model 3D kita masukkan sini. Kita kasih nama ya, label ya, label botol ya, label botol baru ini ya, ekspor layout ya. Nah ini sudah. Sekarang kita buka paintbrushnya ya. Ini saya sudah buka paintbrushnya. Oke, ini masih proses ya, buka paintbrush. Kita tunggu aja ya. Ini yang sudah pernah saya buat ya. Oke, ini saya buka yang lain yang tadi sudah kita buat formatnya ya. Kita pilih open, kita cari tadi yang kita ekspor tadi ya, yang tadi kita ekspor. Bentar ya, ini masih proses. Kita tunggu aja ya. Oke, ini masih proses nih ya, masih jalan dia. Oke ya, nih. Nah, kita cari tadi namanya apa waktu kita ekspor tadi ya. Nah, tadi kan saya ekspor tadi namanya label botol baru ya, ini ya, PNG ya, nih. Lalu kita open. Ya, kita tunggu di sini. Nah, ini kita kecilkan ya view-nya.
Ya, ini pakai ini ya, zoom ini. Nah, inilah format labelnya ya. Jadi ini format labelnya ya, format label nanti yang akan kita buat nih. Ini ya, di sini nih. Jadi kita bisa masukkan tag di sini, gambar. Ini secara sederhana kita pakai paintbrush. Untuk lebih bagus lagi kita bisa menggunakan Photoshop atau sejenisnya yang open source ya. Nih, kita buat teks ya. Saat kita buat tag di sini, kita masukkan di sini, ketik namanya. Ya, kita buat tag di sini dengan huruf 200 ya. Kita ketik namanya di sini. Ini hurufnya kita pakai yang lain ya, coba. Kita pakai jenis ya, larutan. Penyegar. Nah, penyegar. Larutan penyegar ya. Ini kita tengahin ya. Terus kita mau kasih warna dia merah ya, bisa aja. Ini kita kasih warna biru ya. Nah, lalu kita geser ya. Harusnya bukan ini ya, sorry. Ini ya. Ini kita nggak apa-apa ya, hitam dulu ya sementara nih. Oke ya, nggak apa-apa ini. Nanti backgroundnya biar kita ini. Nah, kalau sudah ini, kita tinggal buat aja gambar-gambar apa di sini ya. Ya, ini sederhana ya. Jadi, kalian harus bisa bikinnya pakai Photoshop tuh, harus pakai Photoshop ya. Ya biar lebih bagus lagi ya. Kalau ini kan standar, istilahnya malah di bawah standar ini ya. Istilahnya cuma karena ini supaya biar mempercepat saja ya ini. Ini untuk mempercepat saja ya. Kalau pakai Photoshop kan harus ini ya, lebih ini lagi. Ya. Ya, ini contoh kita buat pakai ini. Besarannya kita pakai yang lain, coba. Oh, sama kecil ya. Oke ya. Bebas pokoknya ya. Ini contoh aja ya. Kalian bisa buat berkreasi sendiri, tapi jangan pakai paintbrush ya, saya sarankan. Ya, pakai Photoshop atau sejenisnya ya, yang lebih banyak toolsnya ya. Oke, kita kasih yang lain ya. Nih. Ya, kita pakai ini ya. Nih. Oke ya, ini contohnya ya. Ini hanya contoh saja, kalian bisa lebih bagus lagi. Ya, ini contoh saja, jadi jangan sama ya, artinya kalian bisa buat lagi, lebih bagus lagi ya, lebih berkreasi lagi ya. Ini hanya contoh ya, sampel ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita membuat ya
sangat sederhana, jadi kurang bagus ya. Ini ya, ini contoh. Nah, kalau sudah baru kita save as ya, pakai PNG ya formatnya. JPG juga bisa ya, PNG juga bisa ya. Karena asalnya dari Blender itu PNG ya, kita pakai PNG ya. Nah, kalau sudah kita samakan aja ya. Label botol baru ya. Ini. Oke, kita save. Yes. Ya. And transparent loss ya, picture do you continue aja, oke ya. Oke. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Blender tadi. Ya, dari sini kita masuk ke layout ya. Dari UV ya, dari UV editing masuk ke layout. Kita lihat di sini, nah ini adalah posisinya label kita yang belum kita masukkan image teksturnya. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke ini ya, masuk ke shading lagi ya. Kita masuk ke shading. Ya, shading lagi. Ini ya, bukan rendering ya, shading, salah milih, sorry. Nah, ini ya, shading. Ya, kita lihat di sini. Kita putar ya, biar labelnya kelihatan. Nah, ini label kita nih ya. Nah, ini labelnya nih. Ya. Ya, ini label kita. Ya. Ya, ini labelnya ya. Ini. Nah, kalau sudah kita pilih material di sini. Ya, tuh, material property. Ya, kita klik material property. Ya, lalu kita klik new. Ya. Klik new. Ini masih delay ya, kita tunggu. Nah, ini otomatis sudah muncul di sini. Ya. Jadi buat material bisa dari sini, bisa juga dari sini ya. Ini. Gitu. Nah, kita kasih nama ini M label ya. M label ya. Oke. Nah, kalau sudah ini kita lihat ya. Kita ke sini ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat ini base color-nya ya. Nah, ini material output-nya. Di materialnya kita belum buat. Untuk membuat material ya, kita bisa buat di add ya, add tekstur. Kita lihat ya di sini, add tekstur, add, kita set ya, image tekstur ya, kita cari image tekstur ya. Nah, ini ya image tekstur, terus kita arahkan ke sini ya. Nah, terus color ini kita linkkan ya, kita kasih link ke base color. Tujuannya apa ya, agar image ya, atau image tekstur yang kita buat dari paintbrush tadi, yang filenya PNG itu bisa kita linkkan ke sini ya, sehingga dia bisa masuk ke sini ya. Nah, ini kan tuh ya, ngelink sini tuh ya, hitam tapi belum masuk image-nya nih ya. Nah, kalau sudah kita open ya, open, kita cari file tadi ya, yang kita buat di paintbrush tadi yang tadi saya simpan di pemodelan 3D ya. Oke. Nah, nih, terus tadi label botol baru ya, ini. Terus open image ya, open image. Ini kita lihat tuh, masih proses ya. Nih kita lihat nih, terbalik Pak ya, labelnya udah jadi ini padahal nih ya, teman, terbalik Pak. Nah, cara betulkannya ya, ini karena kesalahan ini ya, kita rotate sudutnya 90, harusnya di rotate lagi ya, 190, 180 kalau nggak salah ya. Kita rotate lagi di UV editing ya, tadi ini ya, UV editing tadi, kita buka UV editing. Nah, ini kita rotate, ketik R ya, kita rotate lagi ya, ini kita rotate ya 360 derajat sini ya. Nah, kira-kira segini lurus ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi shadingnya
ya udah nggak kebalik lagi tuh ya. Nah nih ya, nah ini sudah kita buat label ya, tuh kita sudah buat label nih ya, tuh ya kita sudah buat label nih ya, kita sudah buat label. Kalau gini kan bentuknya masih belum smooth ya, kita klik kanan aja shade smooth biar lebih smooth ya. Nah ini masih segini ya. Nah agar lebih smooth lagi, nah bentuk botolnya ya ini kita pakai ini ya tadi ya, modifier ya. Nah, modifier, terus kita pilih ini ya, subdivision surface. Nah, subdivision surface ini untuk mensmoothkan botolnya agar tidak ada garis-garis ini ya, jadi belum smooth. Ini subdivision surface, kita tunggu ya, ini emang agak lama dia mengkalibrasi dulu nih ya. Karena kita akan mensmoothkan karena di sini masih banyak garis-garis vertikal yang kelihatan ya di situ ya itu. Nah makanya di sini levelnya ini ya kita ganti ya jadi 2, misalkan kita zoom ya biar kelihatan ya. Levelnya kita berubah jadi 2 ya, tuh masih jadi kelihatan halus ya, tuh ya 3 tuh ya, ini untuk labelnya ya lebih halus ya. Nah sekarang kita pilih yang botolnya nih ya, sekarang botolnya ya, botolnya kita pilih lagi ya, add modifier subdivision surface ya. Nih. Kita tunggu. Oke, kita rubah levelnya sini. Ini ya 1 menjadi 2, tuh ya lebih halus ya. 3, nah nggak kelihatan tuh lebih halus ya, tuh kita lihat sini ya lebih halus tuh ya. Nah nih ya, kita sudah kasih label ya untuk labelnya. Nah sekarang botolnya kita kasih material ya, botol kita kasih material nih, kita pilih material di sini ya, material property, kita klik new ya. Nah setelah itu kita kasih nama ya, ini M botol ya biar nggak ketukar dengan M label ya, biar kita gampang mudah mencarinya. Nah baru surface principle-nya ini kita ganti ya. Nah ini kita ganti jadi glass, misalkan bentuknya mau glass atau mau glossy ya, itu tergantung bahan materialnya apa nih produknya ya. Kalau glass berarti glass seperti ini, itu ya, ini bentuk glass ya, beling kaca ya. Nah ini bentuk glass ya, ini glass seperti ini ya. Ya agar dia ada refleksinya ya, kalau kaca itu kan beling itu kan biasanya ada reflection ya. Ya kita ganti dia reflectionnya, kita centang nih screen surface ini ya, surface transparency ya, surface transparency kita centang. Terus nanti di rendernya ya, posisi rendernya kita pilih juga ya, mana di sini rendernya, kita lihat di sini properti. Nah ini render property ya, ambient occlusionnya ya kita centang, terus sama ini screen space reflection kita centang, terus kita klik ke bawah. Nah, reflectionnya nih kita centang sehingga dia nanti berrefleksi gitu ya. Nah ini, nah agar bisa ada air di dalamnya ya, artinya apa nih, jadi ada kayak ada cairan di dalamnya, kita coba buat cairan di sini ya, di dalam botol ya. Ini kita masuk ke layout dulu ya, kita ingin buat cairan di dalam botol,
kita masuk dari atas, ini kita copy gitu ya, kita copy ya. Cara kopinya pencet Shift D ya, Shift D ya, terus klik di sini ya, oke, ketik P ya, bentar ya. Nah ini sudah ada sebenarnya ya, sudah masuk di sini ya, botol 001 ya, botol 001 ini kita ganti cairan ya, bentar ya. Kita kasih nama ya, ini cairan. Bentar ya, ini dia agak ini ya, delay nih. Cairan yang ada dalam botol ya, air yang ada dalam botol ya. Nah, cairan ya. Nah, berarti kan agar kelihatan dia harus lebih kecil ya dari botolnya. Ya, berarti kita harus scale ke dalam. Ketik S ya. Kita kecilkan dia ke dalam. Nah, gitu ya. Itu ya kira-kira segini ya. Tebelnya botol itu dikira-kira aja. Nah, segini misalkan ya. Nah, tuh ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita posisi botolnya kita nonaktifkan dulu ya. Nih, botolnya kita nonaktif di hidden dulu ya. Dan juga labelnya ya. Sehingga ada cairannya doang ya di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Cairannya masih bolong ya. Harusnya di sini ada penutupnya ya. Ya, ada penutupnya, kita masuk ke edit mode ya. Bentar kita pilih dulu cairannya. Oke, kita masuk ke edit mode ya. Terus kita pilih ini ya, add select ya, kita klik nih garis luarnya ini ya, garis terluar, lalu ketik atau pencet Alt di keyboard, klik di sebelahnya, akan terpilih semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ketik F ya, ketik F, atau enggak kalau tidak bisa kita nih ketik F, dia seperti ini ya ketutupnya nih. Bentar ya, kalau mau kita pakai ini aja ya, kita akan coba pakai bentuk cairannya begini nih ya. Oke, kita Ctrl Z dulu ya, kita undo ya, kita undo, jangan pakai ini, kita pakai ini saja ya, kita tutup, kita pakai S ini ya. Bentar ya, ini sudah, pakai ini ya, coba kita klik, nggak bisa ya. Ya pakai scale ya. Oke, kita pakai scale ya, ketik atau pencet Alt di keyboard, kita klik sebelahnya, kita ketik S ya. Nah, ketik S, ketik S, coba sebentar ya, kita ketik insert ya, insert, bentar ya, dia delay dia nih ya, dia ini delay ya. Ya, dia delay, bentar ya. Oke, ya delay dia. Oke, kita lihat sini ya. Nah, ini
Oke, pencet Alt di keyboard, klik sebelahnya ya. Ini sudah kepilih semua, kita coba pakai extrude ya. Extrude naik ke atas ya, naik ke atas sedikit ya. Bentar ya, kita lihat dari samping dulu ya. Oke, kita lihat dari samping dulu. Ini ya, nah ini. Kita lihat dari samping, kita aktifkan toggle X-ray-nya. Terus kita pilih ya ini, kita blok, sorry, kepencet nih, kita Ctrl Z. Oke, kita pilih ini ya, pick point-nya, kita blok sini. Kita pilih move agar kita bisa dia tarik ke bawah ya, agar airnya oke, yang nggak bisa di sini kita coba kita push di atasnya agar airnya nanti batasnya sampai sini ya. Nah ini kita coba oke, kita ini pilih, kita pilih sini. Kita klik ketik Alt di keyboard, Alt. Nah ini pilih semua, kita ketik ya, extrude ke atas sedikit ya. Nah ini ya, ketik Z ya, ini dikunci coba. Udah mulai delay ini ya. Bentar ya ini. Oke ya. Udah mulai lambat nih ya, sorry. Nah ini kan udah. Nah ini sebagai cairan susunya nanti nih. Untuk airnya. Ya kita ketik apa? F coba seperti apa dia? Nah seperti ini dia, nggak ini ya. Ya kalau kita lihat ya seperti ini. Oke, nggak apa-apa ya, sepertinya aja dulu ya. Penting fokus utamanya kita buat label ya. Nah baru di sini kita aktifkan semua layer yang sudah kita hidden tadi ya. Ini kita lihat di posisi ini ya, tadi posisi view shading ya. Nah. Nih masih nunggu proses ya. Nih. Oke ya, masih proses ya. Nah kita nonaktifkan nih convert X-ray-nya nih. Oke ya nih, kira-kira seperti ini ya. Ini kita buat plan-nya ya, masuk ke object model.
Ya, ini udah bentuknya udah kaca ya. Nah, sekarang untuk yang apa, airnya cairan ini nih, misalkan kita kasih apa, warna biru ya. Kalau mau buat ini cairan, ya kita kasih material ya. Ini sudah gelas ya, gelas BSDF nih, tapi kita kasih warna agak kebiru-biruan ya. Tuh, bentar ya, dia masih nempel di botolnya ya. Oke, berarti ini kita hapus dulu materialnya ya. Yang botol ini kita hapus karena masih kita ngopi dari botol tadi, maka ke bawah materialnya ya. Ya ini. Nah ini kita kembalikan lagi ke awal, dia menjadi warna putih ya. Oke, terus kita pilih cairan. Nah, baru kita buat material baru di sini ya. Ini ya, new. Klik new. Ya. Nah, terus baru prinsipalnya, surface-nya kita pilih dia glass BSDF ya. Nah, baru kita kasih warna biru sini. Nah, seperti ini. Ya, nah ini contoh. Oke ya. Jadi sekarang kita buat plan-nya ya, biar kelihatan cahayanya. Plan. Kita skill ya. S. Tarik ya. Kita tarik agak besar ya sini. Nah, karena komputer saya sudah mulai lambat ya. Jadi harap maklum nih ya. Oke ya, kita kecilkan dulu. Nah ini. Ya, masuk ke edit mode ya. Saya klik di sini ya. Ketik extrude E. Ketik Z. Tarik ke atas ya. Oke, saya kecilkan lagi. Klik di sini ya. Ketik E. Ketik Z. Tarik ke atas. Nah, seperti ini ya contoh. Ya, kalau kita zoom. Nah, ini ya. Ya, fokus utama kita adalah buat label. Ya, kayaknya di sini labelnya sudah terlihat ya sini. Tuh ya, ini labelnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat menggunakan apa? Kamera misalkan ya. Kita pakai kamera. Kita aktifkan ya kameranya. Oke, terus view to kameranya kita aktifkan. Ya, kamera to view-nya ya ini. Terus kita putar ya. Biar kelihatan labelnya. Nah, ini kan labelnya nih. Tuh. Ya, posisi kita kan berada di label ya. Dan ya, kita lihat dari bawah, kita tarik. Terus kita tarik ke atas sedikit. Kita kecilkan ya. Nah, misalkan segini ya.
Ya, kita lihat ini ya, ini sudah. Nah, baru kita rendering ya. Kita lihat seperti apa ya visualnya. Nah, ini agak sedikit lama ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, jadi poin utama dari sesi ini adalah kita membuat label ya. Berarti nanti ketika UAS ada elemen-elemen label ya, material dari objeknya ya, objek produknya ya. Itu yang kedua, yang ketiga ada apa? Efek ya. Kemarin kita sudah belajar efek ya, efek liquid cairan ya. Nah, efek cairan yang jatuh dari atas ya, biasanya kalau di iklan ya, minuman-minuman segar itu kan ada embun airnya, ada air yang jatuh ke botol ya. Nah, itu kan efeknya. Itu efek itu. Terus setiap apa, mahasiswa nanti beda-beda ya tema produknya. Jadi ya sudah saya kumpulkan tuh ya tema-tema produknya ya. Jadi dari produk-produk dari botol-botol yang bisa kita lihat sehari-hari ya, misalkan eh, botol-botol minuman ya, botol-botol salep, remason ya, pokoknya macam-macam ya itu ya. Gitu. Jadi semakin mendekati real itu semakin bagus ya itu ya. Jadi proporsi pencahayaannya ya, materialnya ya, efek-efeknya ya, itu semakin bagus, semakin realistis ya. Gitu. Karena ini berguna sekali untuk kalau ketika kita memasarkan produk kita ya, kalau kita misalkan jadi desain produk, terus nanti bagian marketing pengen lihat, coba dong produk kita lihat ya, kita mau lihat produk kita ya. Nah, mau kita promosikan melalui Instagram ya, melalui apa, Facebook segala macamnya, kita bisa buat sendiri ya. Nah, ini hasil rendernya sudah jadi ya, ini seperti ini ya. Jadi nanti ketika UAS nanti kalian buat produk ini ya, ada materialnya nih kan, materialnya dari beling nih, kaca, terus ini ada labelnya nih ya, saya buat label sederhana. Terus nanti ada air yang jatuh ya dari atas kena objek ini ya, ya nanti akan seperti realistis tuh. Atau kalau misalkan produknya produk korek api ya apa, nanti keluar api atau keluar asap ya, atau keluar gas ya. Ya seperti itu, nanti contohnya akan saya buat ya. Contohnya akan saya buat untuk UAS ya. Nanti akan ada 2 video ya. Video yang pertama ini ya, hari ini. Video yang ketiga adalah contoh UAS yang nanti dibuat ya. Nah, batas waktunya biasanya seminggu ya. Nah, itu harus benar-benar dimanfaatkan tuh ya. Oke, ini sudah selesai ya hari ini. Sudah jam 8. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Untuk produknya nanti bebas produk kita sendiri ya Pak ya. Yang penting kan Oh, itu. tadi ya Pak. Untuk produknya nanti saya yang tentukan ya gitu. Jadi saya sudah kumpulkan ya sejumlah mahasiswa, macam-macam produk ya, kayak ada deodoran, remason, itu kan bentuknya kayak botol-botol gitu ya, kosmetik ya. Nah, itu kan bentuknya botol-botol juga ya, sederhana-sederhana semua ya, bentuknya bulat-bulat. Ya ada gelas ya itu. Itu ya. Nanti akan saya share ya di Elena ya. Jadi masing-masing ada nih. Misalkan Ahmad Farisi, nah, kebagian di situ saya foto tuh produknya. Misalkan Remason, nah buat seperti ini nih Remason. Ya pokoknya semampunya lah, serealistis mungkin gitu ya. Artinya kalau kalian mau, saya udah mentok Pak sini aja ya. Ya memang segitu ya udah. Tapi kalau ada yang bisa, wah ini lebih bagus nih. Nah itu lebih ya itu.
Itu ya. Terus misalkan ada lagi Fahru Roji, ya. Nah, kebagian apa, gelas misalkan, atau botol minuman kopi misalkan ya. Nah, itu ya, jadi beda-beda, jadi nggak sama ya itu. Ya, nah setelah itu baru nanti filenya itu di-share ya, di-share ya. Jadi kalian punya Google Drive sendiri ya, di-share aja. Ya, jadi bukan ke Elena. Kalau ke Elena nanti bisa bisa down ya karena filenya besar juga ya. Gitu. Ya, tuh. Sama yang tadi Pak instalasi yang gitu Pak nanti instalasi. Oh, instalasi itu ya, apa, screen Kiskew ya. Iya Pak. Ya.